Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa HKI semester 4A ya. Hari ini kita mulai belajar materi pertama kita sesuai dengan silabus, yaitu pendekatan sistem dalam pembelajaran. Menarik, setelah tadi dikirimkan melalui WA group tentang perencanaan pembelajaran, teman-teman sudah mulai aktif untuk membaca, kemudian lalu bertanya hal-hal yang sangat prinsip terkait dengan pendekatan sistem dalam pembelajaran ini. Yang pertama tentu tadi ada berkembang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Salah satunya adalah yang menanyakan tentang teori dari taksonomi Bloom itu ya, di mana ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam kurikulum 2013 ini ditambah afektifnya, itu jadi ditambah menjadi sikap religius, kepribadian, baru kognitif dan psikomotor. Nah, keempat-empatnya ini harus terintegrasi. Jadi dia tidak bisa terpisah. Kita menilai seseorang, dia pintar, dia cerdas, kognitifnya bagus, tapi ternyata afektifnya, sikapnya tidak bagus. Sering berbohong, sering mencela orang, ini tidak bagus. Afektifnya bagus, kognitifnya juga bagus, tapi dia tidak punya keterampilan, tidak bisa mengimplementasikan. Karena di situ tadi disebutkan bahwa ada beberapa komponen ya, bahwa dari sistem pembelajaran itu kan kita kenal yang kita sebut dengan tugas dalam kita mengajar itu ada yang disebut dengan desainer pembelajaran. Yang pertama adalah harus perencanaan, ya, planning. Yang kemudian yang kedua adalah implementation, melakukan. Dan yang ketiganya adalah mengevaluasi. Jadi kita mengevaluasi apa-apa yang sudah kita ajarkan dalam teori pembelajaran. Bagaimana sesungguhnya manfaat pendekatan sistem pembelajaran? Ini arah dan tujuan pembelajaran itu harus didapat sedapat mungkin dirancang atau direncanakan dengan jelas. Karena ketika kita mengajar, tujuan pokok yang harus kita pegang adalah tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau kita ngajar tanpa tujuan, nah ini tidak baik ya. Jadi harus diawali dengan tujuan. Kemudian menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Jadi jangan bertele-tele. Jadi guru itu harus menyampaikan apa yang, jadi kalau dalam ilmu fikih itu namanya tartil. Jadi tartib gitu ya. Jadi yang dahulu kita dahulukan, yang kemudian kita kemudian. Jadi menghitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian dapat merancang dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Karena dalam teori pendidikan itu kita kenal yang namanya 8 standar pendidikan. 8 standar pendidikan ini yang pertama adalah standar isi. Standar isi ini adalah memuat kurikulum. Jadi kurikulum di situ ada di dalam standar isi. Yang kedua adalah standar proses. Standar proses di mana kurikulum itu diimplementasikan. Di sini ada peran guru, ya. Setelah itu yang ketiganya adalah standar tendi, tenaga kependidikan, gurunya. Sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kualifikasi yang paling rendah untuk seorang guru adalah harus S1. Kemudian yang keempat adalah SKL, standar kompetensi lulusan. Ini produknya. Jadi produk kita ada di situ. Jadi kalau kita mengajar, kemudian seberapa banyak teman-teman atau siswa kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi, berapa yang terserap di dunia kerja, ini namanya produk kita di SKL-nya, lulusannya. Yang tidak kalah penting lagi adalah standar sarana prasarana. Jadi sarananya harus lengkap.
harus disiapkan oleh kita. Komputernya harus lengkap dan lain sebagainya yang menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, standar yang keenam adalah standar pengelolaan, manajemen. Nah, manajemen ini harus dibangun karena manajemen itu ruhnya. Kalau manajemennya sudah bagus, siapapun pimpinannya, siapapun yang mengelolanya, kalau manajemennya sudah bagus, maka dia akan bagus. Dan yang ketujuh adalah standar pembiayaan, duitnya. Harus ada keuangannya, karena sesuatunya kan harus banyak yang kita peroleh dengan dana itu sendiri. Jadi harus ada pembiayaannya. Untuk ini itu semuanya memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah standar penilaian. Jadi kita nilai output, seberapa hebat anak didik kita tadi. Yang 4 itu yang kita nilainya. Ya, melalui kognitifnya, pengetahuannya seperti apa, afektifnya, sikapnya seperti apa, psikomotornya seperti apa, dan religiusnya. Sekarang ini ditambah dengan religiusnya. Nah, seperti itu kira-kira ya gambaran umum yang harus kita pahami. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pembelajaran. Jadi yang mempengaruhi sistem ya, sistem. Jadi ingat, sistem itu adalah spektrumnya sangat luas. Jadi ada komponen di dalamnya, yang satu sama yang lainnya tidak boleh dipisahkan. Ada faktor guru. Gurunya tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ingat, Undang-Undang 14 Tahun 2005 itu adalah tentang guru dan dosen. Pada pasal 10 disebutkan di sana, guru harus memiliki kompetensi, paling tidak 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi satu lagi itu adalah kompetensi sosial ya. Jadi ini harus dimiliki oleh guru. Kemudian faktor siswanya, sebab dalam proses pendidikan itu kita kenal yang namanya input, kemudian proses dan output. Jadi di situ kuncinya di mana? Kuncinya adalah pada proses. Nah, hari ini kita sedang berbicara tentang proses. Jadi ada peran gurunya, ada peran siswanya, ada sarana dan prasarana yang menunjangnya. Jadi tidak boleh lagi ada sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan komputer, yang mengajarkan fisika, kimia, tapi dalam konsep sastra ya. Dan yang keempat, tidak kalah penting adalah faktor lingkungan. Lingkungannya harus mendukung. Yang disebut dengan faktor lingkungan itu ya lingkungan sekolahnya, lingkungan antar kita dengan kitanya. Bukan lingkungan artinya sekitar kita, tapi lingkungan kita, lingkungan kerja kita bagaimana. Ini kalau semuanya mendukung, 4 komponen ini mendukung, maka keberhasilan pendidikan itu akan terwujud. Ya, selamat belajar, selamat membaca. Nah, terakhir, nanti dari apa yang sudah Anda baca itu, coba dibuat satu kesimpulan, resume dari 11 slide yang dibuat itu, katakanlah 10 ya, ada 10 di luar dari yang judul. Nah, ini coba dibuat satu kesimpulan, kira-kira kesimpulannya apa? Silakan nanti di japri masing-masing melalui ke WA Bapak ya. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.